Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. 9 hari telah berlalu sejak jutaan pasukan dari domain roh menyerbu alam abadi. Darah hanyut, mayat dan lautan darah terlihat di mana-mana. Dalam 9 hari ini, banyak kekuatan besar di dunia peri tidak tahan menghadapi ancaman, dan terpaksa memilih untuk menyerah, menjadi antek-antek tentara spiritual, bertingkah seperti harimau. Bahkan beberapa kekuatan besar yang bisa disebut raksasa pun tidak kebal. Seluruh negeri dongeng diguncang angin dan hujan, gunung dan sungai berlumuran darah. Bagaimana dengan Suyi? Kenapa dia tidak berdiri? Apa dia benar-benar takut dengan alien iblis itu? Seseorang sedang berduka dan marah. 9 hari berlalu, dan tentara asing menyebarkan racun ke seluruh dunia, menghancurkan dunia, tetapi Suyi muncul sekali di hari ke-7, dan tidak ada berita setelah itu. Bukankah dia membuat keinginan besar untuk membawa perdamaian ke dunia-dunia abadi, dan untuk tidak pernah mengakhiri masalah iblis asing? Tapi sekarang, apa tentang orang lain? Ya, bagaimana dengan Suyi Ren? Inilah yang dibingungkan oleh banyak orang kuat di dunia peri. Pada awalnya, banyak orang di dunia menggantungkan harapan mereka pada Suyi, berpikir bahwa pada saat genting seperti itu, dia pasti akan berdiri dan memimpin dunia pahlawan, dan pergi berperang dengan tentara asing. Tapi itu tidak terjadi. Ini telah memupus harapan, kecewa dan kedinginan. Belum lama ini, Akademi Yongye mendeklarasikan dunia atas nama Suyi, menyerukan semua orang untuk berdiri dan melawan musuh dengan berani, tetapi dia tidak pernah berdiri keluar. Kenapa begitu? Dia adalah biang keladi perang ini. Jika bukan karena dia, mengapa negeri dongengku harus mengalami bencana seperti itu? Beberapa tokoh abadi bahkan secara langsung menganggap Suyi sebagai pelakunya dan melakukan serangan keras untuk melampiaskan dendam dan ketidakpuasan mereka. Watsu Dizun. Ini mewakili pandangan banyak orang di negeri dongeng saat ini. Namun, ada juga banyak orang yang tidak adil kepada Su Yiming. Idiot. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tanpa Kaisar Su, iblis alien tidak akan menyerang negeri dongeng? Jangan salahkan alien demon, tapi salahkan Su Dizun, itu sangat tidak masuk akal. Jangan biarkan amarah membutakanmu, langkah alien demon ini membuat kita membenci Su Dizun, merusak reputasi Su Dizun dan menjadi 1000 orang di negeri dongeng maksudmu, musuh publik dicaci maki oleh semua orang. Konyol, Su Dizun bukan leluhurmu. Kenapa dia harus melindungimu? Suara seperti ini tidak jarang. Namun, seiring berjalannya waktu, ketika Suyi tidak berdiri, ketika perang di dunia abadi semakin serius, mereka yang berbicara untuk Suyi secara bertahap kurang. Bahkan, banyak orang yang semula mendukung Suyi benar-benar kecewa dan patah hati. Pada saat ini, mengapa Su Dizun tidak keluar untuk membalikkan keadaan? Mengapa? Tidak ada yang tahu. Dalam situasi yang bergejolak ini, pasukan iblis asing dan antek-antek yang menyerah kepada mereka menyebarkan desas-desus kemana-mana bahwa Suyi sudah menyerah di dunia abadi. Tidak berani berdiri. Untuk sementara, desas-desus ini menghantam pikiran semua makhluk di dunia peri, dan secara bertahap mereka mengumpulkan kemarahan dan kebencian pada Suyi. Sejauh ini, di seluruh negeri dongeng, ada suara yang menyalahkan Suyi di mana-mana. Iblis asing telah memproklamirkan dunia. Selama Suyi meminta maaf, dia akan segera menarik pasukannya. Mengapa dia tidak bisa mati untuk rakyat jelata di dunia abadi? Ini Su Dizun yang terkenal. Bah. Hahaha, Wang Ye juga punya hari ini. Di ujung barat negeri dongeng, di istana bawah tanah, Jiang Taya tertawa di langit, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Pertarungan Pantau Club, Suyi meraih kemenangan besar. Mendengar kabar itu, dia sangat marah dan sedih. Tapi sekarang, ketika dia mengetahui bahwa Suyi telah menjadi musuh publik yang dimarahi oleh dunia, Jiang Taya mau tidak mau bersukacita dalam kemalangan, dan merasa sangat bahagia di hatinya. Ketika jalan untuk menjadi dewa muncul, jika Wang Yemu masih hidup, aku akan menunjukkan kepadamu metode Jiang Tayaku. Jiang Taya dipenuhi dengan antisipasi. Mengenai malapetaka yang diderita orang-orang biasa di dunia abadi, Jiang Taya tidak peduli sama sekali. Di masa lalu, Anda seperti penguasa alam abadi,
dan Anda bertempur di luar 9 gerbang besar alam abadi sepanjang tahun untuk melindungi semua makhluk di alam abadi. Tapi sekarang, orang-orang di dunia ini menganggapmu sebagai pelakunya, dan aku berharap bisa membuatmu meminta maaf. Betapa menyedihkan, betapa menyedihkan. Sue Xiao mencibir. Dia juga mendapat kabar itu, dan dia lega. Semua orang mengkhianati kerabat dan pergi, tidak ada kerabat. Wang Ye, apakah Anda pernah berpikir bahwa hari ini akan datang? Nan Pingtian mengungkapkan emosinya saat mendengar kabar tersebut. Wang Ye, dimanapun Anda bersembunyi, apapun yang Anda rencanakan, bencana yang melanda negeri dongeng ini telah membuat Anda hancur dan sedih. Kekejian abadi. King Kong Slayer meneguk anggur, dan dalam waktu singkat, bencana ini tidak akan berakhir sama sekali, karena kamu sudah hilang. Dunia abadi dalam kekacauan, reputasi Su Yi telah hancur, dan prestisenya telah dihancurkan. Bagi kami, ini adalah sekali dalam kesempatan seumur hidup. Agama Taiking, seorang lelaki tua menengadah ke langit dan tertawa, dalam 3 tahun, jalan untuk menjadi dewa akan muncul, dan pada saat itu, tidak masalah di mana Su Yi bersembunyi, dia pasti akan ada kematian tetapi bukan kehidupan. Dan agama Taiking kita akan dapat bangkit di bawah kepemimpinan patriark dan kembali ke tahta dunia. Ngomong-ngomong, dia sebenarnya menangis girang. Pertarungan klub pantau, kepala sekolah sekte Taiking kini dan sekelompok orang hebat hampir semuanya tewas. Sejak itu, vitalitas agama Taiking telah sangat rusak, dan orang-orang dari sekte itu panik, sehingga mereka harus mundur dan menanggung penghinaan. Tapi siapa sangka hanya setengah tahun dari akhir Peach Fair, situasi di dunia akan berubah. Iblis asing menyerbu, dunia dalam kekacauan, Su Yi hancur, dan dia menjadi musuh publik dunia. Siapapun yang memiliki sedikit penglihatan tahu bahwa ini pola dunia pasti akan mengantar putaran shuffle lain. Dan selama mereka berpegang pada jalan untuk menjadi dewa, mereka akan dapat kembali. Kami mengirim pasukan kami untuk bekerja sama secara diam-diam untuk menyebarkan desas-desus yang tidak menguntungkan Su Yi. Mengambil kesempatan ini, kami harus membuatnya bau dan tidak bisa menyerahkannya. Pria tua itu mengertakkan gigi dan memberi perintah. Situasi serupa terjadi di Sekte Tai, Sekte Shenhuo, dan kekuatan raksasa lainnya. Kekuatan raksasa yang telah menderita banyak korban di Peach Fair, seperti hiu yang berbau darah, mulai mengambil kesempatan untuk mengobarkan api dan menyulut api. Saya tidak pernah memikirkannya, jika bukan karena janji Su Yi, mereka tidak akan membunuh mereka semua, raksasa abadi ini akan musnah sejak lama. Luzu Putih. Di luar Eternal Night Academy. Akademi Evernit dikepung. Dari langit ada setan hitam di mana-mana, tak terbatas. Suara yang menggetarkan langit terdengar, pasukan iblis alien ini membombardir formasi pelindung gunung Akademi Yongye dengan sekuat tenaga. Oman bergemuruh, dan kecemerlangan ilahi mengamuk. Formasi perlindungan gunung bergolak dan runtuh. Serangan ini telah berlangsung selama 3 hari penuh. Di antara mereka, sejumlah karakter iblis setingkat kaisar mengambil tindakan secara langsung. Hingga saat ini, formasi perlindungan gunung yang diatur oleh Su Yi sendiri akan runtuh. Akademi Malam Abadi. Kalau begini terus, paling lambat malam ini formasi pelindung gunung akan hancur. Swordsman mengerutkan kening. Jangan panik, semua orang sudah bersembunyi di area rahasia bawah tanah, bahkan jika penjaga gunung rusak, kami bukan vegetarian. Howling berbicara dengan tenang. Dalam 3 hari terakhir, dia duduk di sini dengan keratua dengan pedang dan Cilong Daojun, sementara Liu Yunxian Wang, King Wei, Kun Wuxian dan lainnya dan sisanya dari Akademi Yongye telah disembunyikan di istana bawah tanah. Yang saya khawatirkan sekarang adalah di mana Tuan Kaisar Zun sekarang. Kekhawatiran mendalam di antara alis Cilong Daojun. Tenang, tuanku akan baik-baik saja. Howling berkata, mungkin, Master tidak pernah muncul sekarang, tetapi selama dia mengambil tindakan, dia akan dapat membalikkan keadaan dalam satu gerakan dan menyelesaikan perang ini. Nada suaranya tegas, yang berasal dari kepercayaan pada sang master. Ini juga menginfeksi negatif Sword AP dan Cilong Daojun. Dengan berjalannya waktu, banyak retakan pada formasi pelindung gunung.
Di dunia luar, serangan pasukan alien iblis menjadi semakin sengit. Melihat ini, Howling Feng tiba-tiba berkata ketika formasi besar dihancurkan, bagaimana kalau kita pergi dan membunuh musuh bersama? Kera tua dengan pedang itu tertegun sejenak, lalu matanya berbinar, dan berkata, itulah yang saya inginkan, saya sudah kenyang selama 3 hari terakhir. Marah. Aku juga. Qilong Daojun adalah pembunuh. Dalam 3 hari terakhir, dia merasa sangat tersiksa dan kesal, dan dia berharap bisa bergegas keluar dan membunuh semua iblis itu. Oke, itu dia. Mata melolong penuh dengan rasa dingin. Tapi pada saat ini, dunia luar tiba-tiba bergema disprosium. Kemudian, di bawah tatapan mata Howling Wind dan yang lainnya, mereka melihat pasukan iblis yang sebelumnya membombardir formasi perlindungan gunung dengan gila-gilaan, tetapi pada saat ini mereka mengungsi. Hanya 1 langkah lagi, mereka dapat menghancurkan penjaga gunung dan formasi terlarang, tetapi mengapa mereka mundur? Qilong Daojun tinggal sebentar. Ini adalah sebuah anomali. Apakah mereka curang? Sainsis juga terkejut. Tapi segera, mereka melihat bahwa pasukan 100.000 iblis menghilang seperti air pasang, menghilang ke langit yang luas, dan tidak akan ada jejak lagi. Dunia terasa sunyi dan hening. Ini membuat mereka bertiga hampir tidak percaya. Apa? Pasti ada semacam variabel yang menyebabkan pasukan iblis mengungsi dengan putus asa. Mata melolong menyala-nyala, saya curiga tuannya yang menembak. Suara, jarang bersemangat. Pada hari yang sama, jutaan pasukan alien Demon yang tersebar di negeri Dongeng menerima perintah untuk mundur, dan mereka semua berhenti bergerak, seperti air pasang. Daerah menarik diri dari negeri Dongeng. Untuk sementara waktu, variabel abnormal seperti itu juga menarik perhatian dunia peri. Apa yang terjadi? Langkah yang tidak biasa ini membuat semua orang tercengang. Ada apa? Di istana kuno, sekelompok karakter anak dewa sedang berpesta, terhuyung-huyung, dan tertawa. Di antara mereka, Huo Jianfeng, Jia Yunseng, dan Wenren Qingyu adalah 3 tokoh paling luar biasa. Kekacauan di negeri Dongeng ini tidak akan berakhir dalam beberapa tahun. Suyi saat ini hanyalah seekor tikus yang menyeberang jalan, semua orang berteriak dan memukul, dan dia benar-benar menjadi orang berdosa yang disebut oleh 10.000 orang di peri dunia. Mereka semua tahu bahwa inti dari kekacauan ini bukanlah untuk menghancurkan Suyi, tetapi untuk menahan dan membelenggu Suyi, sehingga dia tidak dapat berkonsentrasi pada kultivasinya. Ingat URL. Dengan cara ini, ketika jalan untuk menjadi dewa muncul, Suyi ditakdirkan untuk tidak memiliki kesempatan bersaing untuk mendapatkan kesempatan menjadi dewa. Yang aneh adalah Suyi, yang selalu sangat berani, kali ini pengecut, dan aku tidak tahu di mana dia menyusut seseorang termenung. Seseorang tertawa. Jangan khawatir tentang ini, ketika Akademi Yongye yang dibangun kembali dihancurkan, dia pasti akan muncul. Semua mengangguk. Meskipun mereka berasal dari alam para dewa, mereka semua tahu temperamen Suyi dengan cukup baik sekarang, dan jelas bahwa dia tidak akan pernah menyaksikan penghancuran Yongye Academy. Dan selama dia muncul, dia pasti akan mendapat masalah. Sekarang, tunggu saja kabar dari Evernight Academy. Huo Jianfeng mengambil gelas anggur dan meminumnya dengan santai. Tuan Tuhan, sesuatu yang buruk terjadi. Tiba-tiba, seorang budak tua datang dengan tergesa-gesa. Apa? Huo Jianfeng bertanya. Budak tua itu dengan cepat berkata iblis dari alam spiritual telah mundur. Menurut berita, jutaan pasukan yang mereka sebarkan di dunia-dunia abadi buru-buru dievakuasi hari ini. Semua orang tercengang dan bingung. Ada apa? Huo Jianfeng mengerutkan kening. Saat ini, situasinya sangat baik, tetapi mengapa 9 iblis memilih untuk mundur? Tidak. Apakah mereka tidak takut disalahkan sendiri? Budak tua itu menundukkan kepalanya dan berkata, kami menanyakan berita itu. Saya yakin tidak akan lama lagi kami akan mengetahui kebenarannya. Begitu saya mengatakan ini, teriakan panik terdengar di luar aula. Tuan Tuhan, itu tidak baik. Seorang pria berjubah hitam bergegas masuk, berjongkok di tanah, gemetar. Ada berita dari alam spiritual bahwa Suyi memasuki alam spiritual sendirian. Dia membantai kaisar iblis dari 9 ras iblis besar, dan membunuh sampai ke tanah leluhur 10.000 iblis.
Dikatakan bahwa lusinan barang antik tua yang ditempatkan di tanah leluhur 10.000 setan, serta banyak dewa, telah menderita. Alam spiritual hari ini benar-benar berubah. Suara cepat bergema di aula. Dan semua orang tercengang, dan lautan badai muncul di hati mereka. Su Yi benar-benar muncul di alam spiritual. Dan, satu orang mengganggu dunia spiritual. Kabar ini, yang begitu mendadak, membuat orang sedikit bingung. Wajah Huo Jianfeng tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan dia berkata dengan tajam, bagaimana dengan 9 leluhur? Apakah mereka masih hidup? Pria berjubah hitam itu gemetar seluruh tubuhnya, dan tergagap sarusnya. Huo Jianfeng menghancurkan gelas anggur ke tanah, dan wajahnya yang tampan menjadi sangat mengerikan, sekelompok sampah yang tidak berguna. Dewa lain tidak bisa tidak terkejut. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana Huo Jianfeng bisa begitu aneh. Secara alami mereka tidak tahu bahwa 9 leluhur terkait dengan pemurnian para dewa. Boneka. Dan peristiwa ini hancur, bagi Huo Jianfeng, seperti dicabut sepotong daging dari hati, rasa sakitnya tak tertahankan. Saya mengerti. Seng Jiayun tiba-tiba menghela nafas dengan emosi, Su Yi ini benar-benar cara yang baik, menyerang timur dan barat, mengepung Wei dan menyelamatkan Zhao. Dunia berpikir bahwa dia pemalu dan pemalu, tetapi siapa yang mengira bahwa dia memasuki dunia alam spiritual sendirian, sehingga secara tidak langsung memecahkan kekacauan di alam peri. Hati masyarakat bergejolak dan tidak bisa tenang. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa jutaan pasukan yang telah menyerbu alam abadi telah ditarik hari ini. Sarang lama telah diambil alih, bagaimana aku masih punya pikiran untuk bertarung di negeri dongeng? Dan pemikiran bahwa Su Yi telah mengganggu dunia alam spiritual hanya dalam 9 hari dan menyelamatkan alam keabadian dari api dan air, semua dewa hadir merasa tertekan untuk sementara waktu. Dulu, mereka masih menyombongkan kemalangan, berencana membuat pertunjukan yang bagus. Tapi realitanya seperti tamparan di muka. Saudara Huo sangat marah, apakah karena dia khawatir Su Yi akan melihatnya? Kamu memimpin kekacauan di dunia peri di belakang layar. Wen Ren King Yu tiba-tiba asli. Dia juga merasa bahwa Huo Jianfeng agak terlalu kasar. Tidak. Huo Jianfeng menarik napas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya, dan berkata, jangan bicarakan itu. Berbicara, dia menahan amarah di hatinya, mengubah topik pembicaraan, dan berkata, kekacauan di negeri dongeng ini telah gagal, dan tidak mungkin lagi menahan dan seret Su Yi. Bagaimana menurutmu selanjutnya? Semua orang saling memandang dan terdiam. Pantaui pertempuran, Su Yi membantai semua musuh, dan bahkan membunuh Qing Qiao, Jin Zuliu, Gong Yang Yu dan tokoh-tokoh seperti dewa lainnya, dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Kekuatan tempur yang menakutkan seperti itu membuat mereka cemburu. Dan sekarang, ketika mereka mengetahui bahwa Su Yi sendiri yang mengganggu dunia alam spiritual dan menyelamatkan dunia-dunia peri dari api perang dalam satu gerakan, mereka hanya bisa merasakan ketidakberdayaan di hati mereka. Tidak ada yang percaya diri, ketika mereka maju sendiri, mereka bisa memenangkan Su Yi. Bahkan ada perasaan tidak berdaya. Setelah beberapa saat, Sang Gayun menghela nafas apalagi yang bisa kita lakukan. Kita hanya bisa menghindari tepi untuk sementara, menyingkir, dan menyelesaikan masalah ini ketika jalan untuk menjadi dewa muncul. Bitah. Banyak orang mengangguk. Sebelum jalan untuk menjadi dewa muncul, mari berkonsentrasi mengumpulkan materi abadi. Wen Ren King Yu juga berbicara. Sebuah kata yang membuat setiap orang berpikir secara berbeda. Materi abadi. Harta tertinggi yang hanya tersisa di era runtuhnya zaman, cukup untuk membuat para dewa mengingini. Karena harta ini, mereka dapat membantu para dewa melawan para dewa. Dan di dunia peri, ada beberapa reruntuhan kuno yang bertahan dari era Lingwu, dan zat abadi dapat ditemukan di dalamnya. Seperti emas ajaib abadi, besi hitam abadi. Itu saja. Huo Jianfeng berkata, setelah semua dia tidak bisa menahan cemberutnya, dia menamparkan telapak tangannya di atas meja di depannya, menggertakkan giginya dan berkata, biarkan Su Yi ini melarikan diri sekali lagi. Jie, itu benar-benar membuatku merasa tidak nyaman. Yang hadir, siapa yang tidak khawatir?
Di sebuah kota. Di dalam restoran terdapat banyak biksu. Siapa yang yakin bahwa alien setan benar-benar ingin mundur dari negeri dongeng? Tidak yakin, tunggu dan lihat saja. Lagi pula ini kabar baik, bukan? Orang-orang berbicara, campur aduk. Berita tentang evakuasi pasukan alien iblis menyebar di mana-mana hari ini, menyebabkan sensasi di dunia. Tapi masyarakat bingung dan tidak berani percaya. Karena sangat abnormal, tidak ada tanda sama sekali, dan pasukan alien iblis mundur, siapa yang berani percaya? Ledakan. Tiba-tiba, seorang pria berjubah biru menamparkan meja dan berkata dengan marah terlepas dari apakah alien iblis dievakuasi, saya akan memarahinya Sui. Jika tidak, baginya, apa yang akan menjadi dunia abadi? Adapun menderita bencana seperti itu. Kata-kata ini sangat kasar dan menarik perhatian orang lain yang hadir. Dan pria berjubah biru melambaikan tangannya dan berkata dengan penuh semangat, He Sui adalah pelakunya. Jika dia benar-benar memiliki hati nurani, dia harus bunuh diri dengan menyeka lehernya dan minta maaf kepada dunia. Dulu, saya menganggapnya sebagai dewa, tetapi saya tidak menyangka bahwa ketika dunia abadi mengalami bencana, dia tidak berani kentut, malu. Malu. Pria berjubah biru itu jelas minum terlalu banyak, tubuhnya berbau alkohol, menunggu dengan mata merah, dia terus memarahi Sui. Banyak orang merasa senang dan bertepuk tangan, mengira pria berjubah biru itu telah mengungkapkan isi hatinya. Beberapa orang mengerutkan kening dan merasa sangat tidak nyaman. Pada saat ini, ada sorakan dari jalan-jalan di luar restoran, seolah-olah pot meledak, dan suara gembira mengalir ke langit. Su Dizunlah yang menyelamatkan kita. Dia memasuki negeri asing sendirian, membantai 9 iblis besar dan tidak tahu berapa banyak kaisar iblis, dan bahkan membunuh tanah leluhur 9 iblis besar, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dikatakan bahwa dunia asing sekarang benar-benar kacau, dan iblis-iblis itu ketakutan setengah mati. Tidak heran Su Dizun sepertinya menghilang selama 9 hari terakhir. Ternyata dia langsung membunuh sarang musuh. Perkasa, mendominasi, senang. Sekarang, saya akhirnya mengerti mengapa jutaan pasukan yang menyerbu negeri dongeng kita mundur, sarang lama mereka hilang, tidak bisakah mereka melarikan diri? Jalan-jalan dan gang-gang, sorak-sorai mendidih di mana-mana, suara bising silih berganti, dan seluruh kota terjerumus ke dalam sensasi. Di restoran, semua pengunjung tercengang. Ternyata Su Dizun, yang menyelamatkan seluruh negeri dongeng. Lihat lagi pria berjubah biru itu, pipinya merona merah, dadanya naik turun, seperti mau meledak. Sebelumnya, dia masih memarahi Sui, memarahinya hingga dia sangat senang. Tapi kali ini, dia benar-benar terpana. Cepat, turunkan dia, beraninya kau memfitnah Su Dizun, jangan lepaskan dia. Sekelompok orang bergegas menuju pria berjubah biru seperti serigala. Pada hari ini, berita bahwa Sui memasuki alam spiritual dengan 1 pedang dan 1 pedang keluar, menyebabkan sensasi di dunia. Dan adegan yang mirip dengan apa yang terjadi di restoran juga dipentaskan di seluruh dunia. Entah berapa orang yang bersorak dan menangis bahagia. Orang-orang yang pernah menganggap Sui sebagai pelakunya, yang memarahi Sui, dan yang dengan marah meminta Sui untuk bunuh diri, semuanya tercengang. Karena takut diselesaikan oleh Ratu Musim Gugur, beberapa orang bahkan bertobat di depan umum. Di hati orang, Sui sepertinya tidak berbeda dengan sang penyelamat. Hentikan gedung dan selamatkan negeri dongeng dari api dan air. Prestise Sui juga mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia peri pada hari ini. Meskipun dia tidak pernah menjadi dewa, dia tidak berbeda dengan para dewa di hati dunia. Bulan bersinar di Kyushu, ada yang senang dan ada yang sedih. Ketika mereka mendengar berita itu, para raksasa seperti Taiking, Tai, dan Senhuo semuanya gemetar dan panik. Karena mereka tahu bahwa ketika Sui kembali, mereka pasti akan melikuidasi orang-orang yang mengobarkan api dan mengobarkan kekacauan di negeri dongeng. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.